Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari untuk senantiasa kita sanjung agungkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kekuatan iman sehingga kita masih bisa menjadi hamba Allah yang taat untuk beribadah kepada Allah, dan sampai hari ini kita masih ada di atas jalan ketaatan kepada Allah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula mari untuk senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa Allah melimpahkan salawatnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan salawatnya kepada keluarga Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, dan juga kepada para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah yang istiqomah tentunya di dalam melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12 ya. Nah, ini sudah 12 malam 13. Malam 13. Alhamdulillah, jamaah masih tetap atau sudah berkurang di sini? Tetap, alhamdulillah. Ini luar biasanya ranting beringin kencana, jamaahnya tetap istiqomah dari awal insya Allah sampai akhir. Kajian rutin yo tetap jalan, tidak libur meskipun hari bulan Ramadan. Ini kajian yang biasa malam Kamis Pak Bro ya. Ini luar biasa, nggak ada libur. Ini di live kan, ini dilihat cabang-cabang dan ranting-ranting yang lain. Ini semoga ke depan juga ranting-ranting yang lain tetap istiqomah. Nggak tahu ibu-ibunya ini masih bertahan dalam artian terpaksa atau memang ikhlas ngurungai pengajian, Bu? Ibu istiqomah. Ibu ini wah, ini jenis bengi mulai ngaji pisan ya, bar traweh bacaan yang panjang
ini biasa kalau di tempat-tempat yang lain itu ya sudah trikul gitu ya. Ini bacaannya panjang-panjang, sudah istirahat, tambah lagi pengajian. Nah, ini mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah. Ya. Kemudian sebelumnya mungkin yang ibu-ibu tadi melihat kami datang terlambat kok nggak langsung masuk masjid gitu ya, langsung duduk di luar. Nah, Ustadz kok orang sholat tarawih gitu. Nah ini perlu untuk disampaikan supaya tidak terjadi husnudon. Jadi kami kalau yang di Cinta Mulia karena itu sudah budaya sejak dari zaman Abah dulu. Jadi sholat tarawih di sana dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu untuk anak-anak dan para pemuda, anak-anak santri dan para anak-anak muda itu melaksanakan sholat tarawihnya ba'da sholatil isya. Adapun untuk generasi yang tua-tua itu sholat tarawihnya itu nanti di malam hari jam 3.15 kita sudah mulai, dan saya termasuk dipilih sebagai orang tua, yowis terpaksa gitu yang ikut gitu. Jadi yo pinginnya barisa supaya cepat rampung, bengi turu enak tinggal tangi sahur. Ini tangi sih kudu leren sholat pisan, walah jan. Nah, ya mudah-mudahan diistiqomahkan. Kemudian untuk malam hari ini mungkin kita coba ya duduk santai. Kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin ingin dikaji, ingin didiskusikan, ya didiskusikan saja. Ngaten. Ini Pak Guru pripun Pak Guru enten sing ajeng apa sih bahasa ini? Didiskusike ngaten ya. Oh boten. Ah. Nggih, basul masail. Masalah sholat maupun masalah tarawih. Sambil menunggu yang bertanya, saya menyampaikan barusan bahwa ini untuk tahun ini tidak ada pendatang baru dalam tahun. Jadi orangnya itu tidak lagi tidak ada yang dulu hari pertama ya kan. Oleh kalau tidak ada cuma tidak hadir, hanya seperti posisinya berbuka dalam mungkin beliau selanjutnya mohon maaf kepada jemaah beberapa waktu yang lalu saya itu menyetel video hubungan suasana SD di Sleman juga. Karena masyarakat saat ini tidak terus kita belumnya mereka kata-kata bersama. Tapi kemudian beberapa tahun saya sering mencari video-video apa. Dan ada 2 video yang saya lakukan yang berjudul, yang pertama itu pencuri dalam rumah. Pencuri ya. Pencuri dalam rumah. Yang ini adalah kawan kita berasal dari api. Kemudian ada lagi ini bisa masuk ke sana ya. Bisa. Ini dia masuk ke mana? Ada bluetoothnya nggak? Bluetoothnya, dihidupkan bluetooth. Salah satu kekurangan banyak jamaah
adalah bergerak sebelum imam selesai bacaan takbir, khususnya rukuk sujud. Imam rukuk Allahu Akbar, imam baru bilang Allah rukuk, sudah bergerak, tidak boleh bersamaan dengan imam. Nanti imam selesai akbar, baru kita goyang, baru kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah, ini yang paling banyak. Imam baru bilang sami Allah, sudah bergerak makmum. Mestinya selesai liman hamidah, baru kita bergerak. Sujud Allahu Akbar, nanti sujud imam baru kita bergerak. Itu salah satu catatan yang sangat penting untuk kita perhatikan untuk kesempurnaan sholat. Nah, itu saat menjadi pemahaman karena maaf di sini banyak yang mempraktekkan itu, ya. Pada saat untuk tidak baru sampai akhir dan mengikuti gerak. Jadi juga sendiri juga ada itu. Itu kapan imam belum tetap belum karena kalau ada itu sudah berani untuk kita ini saatnya bulan ketiga sudah memperbaiki musim baca kita barangkali kita bisa menjelaskan secara lebih detail sedikit bagaimana kami ini dalam kaitan sholat berjamaah terutama ketika sebagai makmum. Ini yang pertama sebagai makmum. Yang kedua, saya juga mengamati gerakan imam dalam sholat itu ada dua model gerakan imam di sini. Jadi misalnya ketika mau bangkit dari sujud mau berdiri, itu ada yang Allahu Akbar kan masih rendah. Allahu Akbar itu baru mau berdiri. Tampaknya saya mengamati itu dari satu karena melihat teman-teman yang berdirinya tidak pakai mengambil posisi yang ini lebih cepat berdiri daripada si imam yang cara bangkitnya itu Allahu Akbar berjamaah juga bergerak. Nah, ada juga yang sudah hampir selesai berdiri baru Allahu Akbar. Sehingga kamu baru bergerak. Kalau demikian kita namanya ibadah tapi semua bantuannya. Nah, kami semua ini mohon diserahkan supaya ke depan tidak untuk mengurangi keselamatan kita dan bersama sholat, mengingat bahwa nantinya yang akan dihitung bisa utama itu sholatnya. Jadi mohon doa dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi sudah sama-sama mendengar ya tausiah singkat sekilas. Sebenarnya itu mungkin panjang ya mungkin karena terpotong di situ. Jadi tentang gerakan makmum yang dia dibilang mendahului imam juga enggak, tapi lebih cepat daripada imam. Artinya belum selesai imam bangkit dari rukuk, baru sami'a, baru sampai huruf ain, ini sudah bergerak. Sehingga nanti makmumnya itu lebih cepat iktidalnya daripada imam. Dan ini jelas bermasalah. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan, ya, yang perlu untuk saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, ketika kita mendengar pencerahan-pencerahan ilmu dari para asatidah, dari para ulama, ketika itu sumbernya jelas Al-Quran dan hadis, maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang baik adalah menerima dan berusaha untuk mengikutinya ketika jelas sumbernya.
Karena sebagian kaum muslimin itu mohon maaf akan mengambil, menerima, mengamalkan ilmu kalau yang menyampaikan itu sesamanya. Mohon maaf, ini jangan sampai terjadi pada kita. Karena biasanya, ini mungkin mohon maaf lagi ya, ketika kita dengar kata-kata salafi, ini ada ulama salafi menyampaikan masalah hukum berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena yang menyampaikan itu adalah ulama salafi, maka kita tidak mau mengikutinya, tidak mau melaksanakannya. Ini salah, ya. Karena al-haq itu minallah wa rasulihi. Kebenaran itu adalahnya menurut Allah dan Rasulnya. Siapapun yang menyampaikan itu, ketika itu memang benar sesuai Quran dan Sunnah, maka jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya, kalau kebenaran itu kita ukur, kita lihat dari siapa yang menyampaikan, fatal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan video yang tadi sama-sama kita dengar, ya, maka sesungguhnya itu benar. Ya, apa yang beliau sampaikan tadi itu benar. Kita coba ambil satu hadis yang nanti akan memberikan penjelasan lebih gamblang lagi tentang pembahasan itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, innama ju'ilal imam liyu'tama bihi fala yakhtalifu. Dijadikannya imam, ya, dijadikannya imam itu untuk diikuti dan jangan menyelisihi, jangan diselisihi. Wa idza kabaro fakabbaru. Apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza raka'a raka'u. Dan apabila imam itu ruku', maka ruku'lah. Fa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada sajadu. Ilal akhirul hadis, muttafaqun alaih. Ya. Jadi dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kalau kita melihat makna mengikuti, maka otomatis posisi yang mengikuti itu ada di belakang yang diikuti. Ya. Mengikuti dengan mengiringi. Kalau mengiringi ini seiring jalan. Tapi kalau mengikuti, posisinya itu ya depan dan belakang. Nah, ketika kita bawa kepada permasalahan tadi itu, ya, makmum ketika mendengar imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, baru sami'a, belum lahu liman hamidah, itu sudah gerak berdiri dulu. Ya. Maka dalam pandangan hukum fikih, apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Maka di dalam hal ini nanti ya dijelaskan di dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amma yakhsa ahadakum idza rafa'a ra'sahu qabla iman ayaj'alallahu suratahu suratal hirman. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis ancaman Bapak Ibu, ya. Amma yakhsahadukum, tidakkah salah seorang di antara kalian merasa takut
Idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat ra'sahu, kepalanya, qabla imam, sebelum imam mengangkat kepalanya. Ini. Jadi dia mengangkat kepalanya dulu sebelum imam mengangkat kepalanya. Artinya dia bangkit dari rukuk sebelum imam bangkit i'tidal tegak. Maka apa yang Allah ancamkan baginya, ayat Allah suratahu suratal himar. Allah nanti akan menjadikan rupanya, ya, dirubah bentuknya menjadi seekor himar. Ya. Himar itu binatang ternak. Ya. Ini ancaman dari Allah. Nah, di dalam hal ini Ibnu Hajar Asqalani, dia ada seorang ulama hadis, ya. Beliau mengatakan bahwasanya zahir daripada hadis ini adalah merupakan ancaman yang sangat keras, yang sangat tegas yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat kemudian dia mendahului gerakan imam. Diancam dengan ancaman yang sangat keras dan tegas. Karena keras dan tegasnya ancaman tersebut, maka menjadikan hukum orang yang melaksanakan sholat dengan cara seperti itu masuk dalam kategori dosa besar. Dan nanti sebagian ulama menghukumi sholatnya tidak sah. Sebagian ulama. Ini. Dan yang menjadi ittifaq kesepakatan antara ulama itu adalah perbuatan dosa. Jadi jangan sampai tujuan kita melaksanakan sholat adalah untuk menghapus daripada dosa, karena memang sesungguhnya sholat itu adalah penghapus. Ya, sholat itu penghapus dari dosa. Tapi kita sholat malah justru mendapatkan dosa. Inilah fatalan rugi gitu ya. Sholat kita yang harusnya menghapus dosa, malah dengan cara seperti itu kita mendapatkan dosa. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya itu batal sholatnya. Nah, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Ini peringatan tegas, keras, ya. Sebagaimana ya nanti banyak hadis yang sifatnya itu menunjukkan peringatan keras, sebagaimana orang yang duduk ya ketika ziarah kubur atau mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian kita dilarang untuk duduk di atas nisan, di atas kuburan saudara kita, di atas nisannya. Di situ dijelaskan barang siapa duduk di atas bara api itu lebih baik daripada kita duduk di atas nisan kuburan saudara kita. Ini ancaman tegas pula. Karena tegasnya, kerasnya ancaman tersebut sampai dikatakan duduk di atas bara api jauh lebih baik daripada duduk di atas nisan, maka di situ muncullah ya dalam ilmu fikih bahwasanya sebuah ancaman yang keras dan tegas menghasilkan hukum sebuah keharaman. Maka hukumnya haram, diharamkan untuk duduk di atas nisan. Jenengan, utamanya bapak-bapak ini, ketika ada saudara kita meninggal kemudian kita mengiringi jenazahnya sampai di kuburan, ya, maka adab-adab kubur kita harus laksanakan, ya. Salah satunya membaca doa assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin insyaallah bikum lahiqun. Kemudian lepas sendal kita, masuk ke area kuburan dan jangan menduduki di atas nisan. Nah, ini itu berupa ancaman. Nah, artinya ancaman seperti ini semakna dengan ancaman tadi itu, orang yang melaksanakan sholat kemudian dia bangkit dari rukuknya sebelum imam itu i'tidal lurus, dia sudah duluan, maka diancam oleh Allah akan dirubah rupanya ya dengan perubahan himar. Dan ini juga masuk dalam kategori pencurian, karena nanti pencurian dalam sholat itu juga bukan haram. Salah satunya adalah ya dia rukuk belum sampai sempurna, dia sudah berdiri belum sampai i'tidal tegak lurus, kemudian dia sudah sujud belum selesai, sudah duduk lagi. Ya, ini yang sholat tanpa adanya tumakninah itu ada masuk dalam kategori pencurian dalam sholat dan dihukumi haram. Ini. Kemudian nanti
di dalam masalah gerakan, ingat, ini di dalam masalah gerakan ketika sholat bersama sama imam nanti ada 3 hukum. Yang pertama haram, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh. Ini kita bahas sekalian ini, mumpung bahas masalah sholat ini. Betul apa gitu? Ya, siapa tahu kita masuk salah satu daripadanya. Ya, saya yakin nggak salah semua lah. Ya, mungkin salah satu saja. Ya, mudah-mudahan benar semua. Yang masuk nanti dalam kategori haram yaitu yang pertama takbir, ini ya, takbir bersamaan dengan imam, takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kita sama-sama, tidak nunggu selesai, jadi sama-sama Allahu Akbar. Ini gimana cara mempraktekannya? Jadi benar. Ya, duduk saja, bisa berdiri. Ya, ikutin ya, samaan bersamaan. Ini imam, ini kan makmum ngelihat imam ini, imam sudah angkat tangan ya, ayo mulai Allahu Akbar. Ini samaan, ya, harusnya praktekkan Allahu Akbar, harusnya seperti itu. Tapi ini bersamaan Allahu Akbar, maka ini hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Buat siapa? Makmum. Nah, ini. Karena ini sholatnya jamaah, kecuali dia sholat sendiri. Ini sholatnya nggak sah karena bersamaan. Ini yang haram ketika melakukan gerakan bersamaan dalam sholat ketika takbiratul ihram. Tidak semua gerakan lah ya. Khusus untuk takbiratul ihram itu kita tidak boleh ya mendahulunya, ya. Atau menyamai, ini sama nggak boleh. Ya. Kalau mendahului apalagi, sama saja nggak boleh, apalagi mendahului. Nah, kemudian gerakan yang bersamaan sama dengan imam yang dihukumi sunnah adalah ketika imam mengucapkan waladhdallin, kemudian imam mengucapkan amin, imam bersamaan dengan imam amin. Aminnya kita sama bersamaan dengan aminnya imam, maka itu hukumnya sunnah. Nah, ini itu amin kita itu bersamaan dengan aminnya imam. Terus bagaimana kalau imamnya nggak ngomong amin, Ustaz? Kita nunggu. Nah, maka seorang imam yang paham maka keraskan aminnya, ya amin, sehingga Pak jamaah nanti itu aminnya itu bisa bersama dengan ini adalah sunnah. Maka dia dapatkan keutamaan, dapat pahala sholat fardu, dapat pahala sunnah ketika dia mengucapkan amin bersama imam. Maka jangan ragu-ragu, jangan malas-malas untuk mengucap amin. Ya, kadang terpaksa. Ya. Nah, kemudian ucapan amin yang benar bagaimana? Ya. Ini kadang ada yang amin, ya, ada yang amin. Nah, ini yang benar yang mana, Ibu? Masih ada nggak di luar itu? Ibu masih ada? Mana yang benar, amin atau amin? Benar semuanya, Bu. Lah terus yang nggak benar yang mana? Yang nggak benar dipanjangkan salah satunya, baik awalnya atau di akhirnya, seperti amin atau amin. Nah, itu yang salah. Ya, saya ulangi, yang salah itu adalah ucapan amin itu panjang salah satunya, baik di depan ataupun di belakang, seperti amin. Salah apa benar, Bu? Amin. Benar apa salah? Saya ulangi, amin. Benar apa salah? Amin. Pokoknya jadi apa? Amin. Nah, ini salah ya, amin atau amin. Nah, ini juga salah. Jadi kalau mau pakai panjang semua, kalau mau pakai yang pendek
Pendek semua. Jenengan yang pertama yang panjang semua atau yang pendek semua atau yang panjang salah satunya? Panjang semua, bener bukan salah. Pendek semua, yo bener. Tuh sebelah salah. Makanya orang tuh sebelah deh, tangan ada tuh sebelah ya elek gitu. Nah ini ketika ucapan amin kita bersamaan dengan aminnya imam itu dihukumi sunnah. Kemudian makruh ya, ini gerakannya selain takbir tadi, takbiratul ihram ya, dan selain daripada ucapan amin, kemudian sama gerakannya, gerakan ketika berdiri itu bersamaan bukan mendahului. Ini dimakruhkan. Nah, apalagi kalau mendahului, jelas itu haram, gitu. Ya. Jadi minimal ketika kita harus mendahului imam, bersama imam ini sama persis. Ya, selain takbiratul ihram tadi itu, ketika harus sama dengan imam, jangan sampai menyelisih. Nah, kalau kasus yang tadi itu baru sami'ah kemudian sudah berdiri, ini kan otomatis ya, apalagi dia sudah dahului imam, kelihatan imam masih bungkuk, dia sudah berdiri tegak. Alasannya lo imamnya kan tuwek, berdirinya lama banget Ustaz. Yo makmumnya itu yang harus ngertiin kondisinya imam. Nah nih. Jadi ini kan kadang di kampung-kampung imam itu ada yang tua, gitu ya. Mau berdiri itu juga lama kan karena mungkin boyoan atau berdiri itu juga lama. Ya kita nunggu sampai imam itu nanti berdiri. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Guru, ada kondisi imam yang ketika dia takbir ya, dia takbir dulu sebelum berdiri sehingga makmum itu karena yang diikuti adalah suara imam ya, Allahu Akbar, baru nanti dia berdiri. Maka ini kebanyakan makmum ini berdiri dua karena sudah dengar Allahu Akbar gitu. Atau nanti ada imam yang sambil berdiri Allahu Akbar ya. Kalau saya panjangkan mulai dari Allah sambil berdiri ya, sehingga tidak ada kesempatan makmum saya itu bisa menang dari saya, pasti kalah itu ya. Ya, kapan saya rukuk sebelum mereka rukuk sudah rukuk duluan, jadi tidak akan bisa itu. Cuma dalam hal ini ketika kita sudah paham tentang ilmu ini, maka tentunya kita akan berhati-hati di dalam melaksanakan sholat ya. Ngapain juga sholat harus tergesa-gesa? Ya sudahlah, tunggu sampai imam itu sempurna, sampai Allahu liman hamidah, baru kita bangkit dan mengucapkan Rabbana walakal hamdu, sebagaimana tadi yang disampaikan di dalam hadis. Matan ya, ini penting banget untuk kita pahami terkait dalam masalah sholat ya. Karena ini tolak ukur nih sholat masalahnya gitu. Kapan sholat kita sampai haram ya, sholat kita sampai haram, sampai batal, nggak sah, kemudian kita tidak mengulangi. Ini namanya sholat kalau sudah nggak sah ya, itu harus diulangi ya. Ketika posisi sholat beda dengan sholat ya, artinya kita nggak sholat malah sholat ya, itu nggak ada kodok sholat. Tapi ketika kita sementara sholat kemudian kita tahu kita nggak sah karena batal mamanya ya, kita batal, maka harus diulangi sholatnya lagi. Nah, termasuk juga tadi itu seperti itu ya. Dan yang masih ada kaitannya dengan masalah sholat ini biasa ya, kalau warga kita insya Allah sudah enggak, karena semuanya sudah berilmu gitu ya. Ini kadang hari Jumat ini jamaah pergi ke masjid, nanti nunggu di masjid itu sudah adzan ya, sudah qomat, nanti baru datang ke masjid ya. Ini datang ke masjid. Nah, padahal khutbah itu adalah bagian daripada 2 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat itu ya. Nah, sementara dia sengaja masuknya ke dalam masjid ketika nanti sudah qomat, dia tidak mengikuti khutbah Jumat dengan duduk di dalam, dia masih di luar, duduk-duduk di teras, di motor sambil merokok, biasanya malah ada seperti itu. Nah, itu sholat Jumatnya nggak sah. Ketika dia sholat Jumat bersama dengan imam
ya, selesai sholat Jumat dia harus melaksanakan lagi sholat 4 rakaat sholat zuhur. Kenapa nggak sah Jumatnya? Itu. Kenapa? Dia masih nyantai-nyantai main-main di luar. Nanti qomat baru masuk. Ya, seperti itu. Oke, ya ini terkait dengan masalah sholat. Tafadhol yang lain kalau ada yang lain, atau sudah ini ditutup udah jam 10. Boleh satu lagi. Masalah yang tadi agar supaya mampu tidak mengalami imam dan imam tidak dijamin mampu. Kenapa beda imam itu mereka sebenarnya tak mungkin ya sama enggak ketika kita jadi imam kita bergerak dulu baru kita mau. Terus ketika kita jadi makmum kita menunggu di akhirnya kayak Allah Akbar itu kita harus juga supaya kita ya. Oke, jadi benar sekali ya, termasuk ya ini mumpung ingat ya tadi belum tersampaikan, nanti ya di dalam sholat itu ada 2 masbuk. Ini yang kadang kita pahami, masbuk itu adalah ketika kita ketinggalan 1 rakaat, ya toh, ketinggalan 2 rakaat itu masbuk ya. Di dalam sholat itu ada 2 masbuk. Yang pertama masbuk rakaat, ya kita masuk, ini sudah mendapatkan 1 rakaat, baru kita ngikut. Yang pertama, yang kedua adalah masbuk takbiratul ihram. Ini. Jadi orang ingat, kadang kita merasa kita nggak masbuk, kita sudah baris bersama dengan imam, ya. Nggak ketinggalan, sudah imam kan sawusufakum, kita sudah berdiri rapat nih, sudah ikut berbarisan di sop depan lagi. Apakah kita bisa dinyatakan masbuk atau nggak masbuk? Bisa jadi masbuk. Kapan kita dikatakan masbuk takbiratul ihram? Ketika imam sudah Allahu Akbar, kita masih belum takbir, sudah berhenti Allahu Akbar, sudah diem tawakuf Allahu Akbar, baru kita ngangkat. Ya, atau masih sibuk, imam sudah Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allah, nggak jadi lagi Allah, itu sudah. Jadi kapan kita bertakbir? Kita bertakbir itu ketika mendengar ucapan ro, ya. Allahu Akbar itu kan berubah akhirnya ro, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, kan masih ucap ro, itu langsung Allahu Akbar, ngangkat tangan. Ya. Kalau membersamai Allahu Akbar haram. Ini kan takbiratul ihram tadi itu sudah kita bahas. Membersamai takbirnya takbiratul ihram haram, salatnya enggak sah. Berarti kita harus nunggu. Kapan nunggu supaya kita tidak masbuk takbiratul ihram? Nunggu imam akhir takbir Allahu Akbar, kita angkat. Ini. Dan itu ada fadilahnya, ya. Siapa yang sholat bersama imam 40 hari 40 malam dengan tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka diharamkan api neraka menyentuh kulitnya. Ini berarti sholat dia harus berjamaah terus bersama imam selama 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Ini berat. Karena kita yang setiap hari sholat bersama imam juga kadang imam sudah takbir, kita masih sibuk benerin sarung, ngancingin baju. Nah, ini. Nah, jadi sarung, kancing baju itu sudah siap memang sebelum takbir sudah. Ini. Jadi nggak ada lagi gini. Nah, ya kecuali itu ya melorot gitu. Nah, jadi ketika takbir Allahu Akbar langsung. Nah, kemudian yang kedua, imam itu memang dia diikuti, maka dia harus bergerak duluan, ya, bergerak duluan sebelum makmum gerak. Maka ketika tadi katakan, artinya kita ruku dulu sebelum imam ruku, memang harusnya seperti itu, triknya seperti itu, ya. Maka jadi imam pun nggak boleh lelet. Yang namanya sholat itu sebenarnya seperti barisan perang tentara gitu ya. Jadi mohon maaf saya praktekkan ini contoh imam yang malas. Jangan sampai antum jadi imam yang malas itu. Ya. Ini kan kadang imamnya Allah. Mau ini sudah pokoknya loyo banget ini.
Gitu. Sami Allah. Ini biasa ada kalau di kampung-kampung itu ya. Jadi mau berdiri aja sudah Allahu Akbar. Jadi makmumnya saja sepet gitu, mau ngikutin juga. Jadi yang itu Allahu Akbar nih. Jadi yang betul. Jadi gagah gitu loh jadi imam itu loh, nggak lelet itu. Maka disortir aja imamnya itu harus yang bukan berarti yang gagah-gagah. Artinya menjadi imam itu karena dia adalah pemimpin, maka harus tegas. Seperti itu. Ya. Supaya apa tadi itu enggak terdahului oleh makmumnya. Cuma kalau nanti makmumnya memang sudah sepuh, ya karena memang keterlambatan gerakan, kita selaku makmum itu tadi harus memahaminya, kondisinya imam, bersabar untuk sampai dulu imam berdiri, baru nanti kita ikut berdiri. Ya kalau di Cinta Mulia kadang kalau pas nanti imamnya Mbah Rotun, kita sudah paham beliau sudah tua. Nah, kita enggak langsung sudah dulu berdiri baru kita ikut. Ya. Maka yang terpenting yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita, kepada jamaah kita adalah ilmunya dulu. Kalau kita sudah punya ilmunya, insya Allah kejadian seperti ini nggak akan terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan setelah kita kaji masalah ini, nggak akan pernah ada lagi. Kalau memang tadinya ada, kalau memang belum ada, jangan sampai ada. Karena memang ini kaitannya dengan masalah dosa dan bahkan sampai dalam keharuman dan tidak sempurnanya daripada sholat. Wallahu a'lam bishawab. Boleh tahu lagi ya? Nggih, monggo. Jadi yang bagus ini bukan yang bagus ini, yang bagus belajar. Gerakan dan ucapan itu seharusnya bagaimana? Imam ini imam. Kalau atau gerakan baru atau Allah ya. Ini yang dimana tadi? Iya, dalam hal ini itu nanti memang dua-duanya bisa dipakai, ya, bisa bersamaan Allahu Akbar, ya. Nanti kalau kita bahas dalam kitab Qaulul Mubin fi Aqdamil Musallin yang pernah kita kaji tapi belum sampai selesai, baru satu kali pertemuan dulu udah ganti judul lagi, ya. Itu termasuk kesalahan, ya. Itu adalah ketika ucapan kita itu tidak selaras dengan gerakan. Ya. Cuma kan itu pendapat gitu. Tidak selaras itu maknanya ya kita sudah takbir dulu, Allahu Akbar baru berdiri. Ya. Harusnya Allahu Akbar ya. Bingung kan itu ya. Boleh gini Allah ya. Mau berdiri dibalik, mau berdiri ya. Allahu Akbar. Wah, ini baru berdiri gitu. Nah, ini kan kalau yang santai ya, duduk dulu ya. Pertumpuan ya. Allahu Akbar. Tidak akan dia mendahului kita. Siapa yang tahu kalau kita duduk duluan, masa mau ngintip? Nah, ini tidak akan mungkin ini ngintip. Tuh, nggak akan diintip itu. Ngoten Bang ya. Wis. Cukup ya. Ini nih kalau mau bahas nantilah. Nanti di luar Ramadan kita bahas dari habis maghrib sampai jam 12 bengi apa-apa. Nah, karena ini kan sudah capek memang ya, sudah. Kalau mau ya maunya mau terus ya. Kapan-kapan aja kita bahas diskusi lagi masalah basul masal ini. Demikian sedikit ya yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi ilmu buat kita dan tentunya akan lebih berhati-hati lagi di dalam beribadah, utamanya masalah salat. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yastunun wastabiqul khairat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.